Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Ya Allah berkata Alhamdulillah ala hadat kita manusia semua sampai di bab anjuran membiasakan diri berzikir kepada Allah dan pengaruhnya bagi hati. Hendaknya engkau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang engkau khususkan di waktu tertentu atau dengan jumlah tertentu. Engkau boleh menggunakan tasbih untuk menempatkan hitungannya atau yang lainnya demi untuk memudahkanmu. Ketahuilah bahwa zikir merupakan tiang dalam thariqah, kunci menuju keyakinan, senjata bagi para hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pembentang kewalian seperti yang dikatakan oleh seorang arifin billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adhkurkum," yang artinya ingatlah engkau kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam sebuah hadits qudsi disebutkan, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Wa 'in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa 'in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu." Yang artinya, aku tergantung terhadap prasangka hambaku kepadaku. Aku menyertainya tatkala ia mengingatku. Jika ia menyebutku dalam diri sendiri, aku akan menyebutnya dalam diriku. Dan jika ia menyebutku di halayak ramai, maka aku akan menyebutnya di halayak yang lebih baik darinya. Dalam hadits qudsi yang lain disebutkan, "Ana jalisun dzakarani." Aku teman duduk orang yang menyebutku. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'aha bi darajatikum wa khairin lakum min infaqid dhahab wal warad wa min an talqaw aduwakum wa tadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala qala dzikrullah. Yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik amalan kalian, yang paling bersihnya di hadapan Tuhan kalian, yang paling mengangkat derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada kalian berhadapan dengan musuh kalian, lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Kemudian mereka menjawab, "Mau, wahai Rasulullah." Kemudian beliau SAW bersabda, "Berzikirlah kepada Allah."
bukan main zikir ini. Wala zikrullah akbar. Tidak ada yang lebih tinggi daripada zikir. Sholat, kita disuruh sholat kalau bersih dan ada waktunya. Kalau kotor, tak boleh kita sholat. Baca Al-Quran, ada batasan, ada waktunya. Mesti bersih. Tak boleh dalam keadaan junub, dalam keadaan haid. Tapi ada satu ibadah, tidak ada yang bisa membatasinya. Apa itu zikrullah? Mau kotor, mau bersih, mau tidur, mau bangun, mau apa, tidak ada yang bisa menghalangi. Kapan pun boleh kita berzikir. Maka dari itu zikir ini adalah satu pegangan yang tidak pernah dilepas oleh hamba-hamba Allah. Tidak boleh dilepas. Setiap hari, setiap saat hatinya menyebut nama Allah. Zikrullah ini adalah satu ibadah, menjadi sumber dari semua ibadah. Wa aqimus shalah li dzikri, kata Allah. Dirikanlah sholat supaya kalian berzikir kepada ibadah. Jadi tidak boleh benar kita ini lupa berzikir. Ibadah yang memang sudah Allah ingatkan, kapanpun, mau kotor, mau bersih, mau dalam keadaan haid atau tidak, yaitu ingat sama Allah, berzikrullah kepada Allah. Maka ulama menjadikan tangan mereka ini ada tasbih supaya tak pernah lepas dari zikir. Bahkan ada riwayat yang mengatakan kalau orang memegang tasbih ini dihitung berzikir terus. Walaupun dia tidak berzikir, di kantongnya ada tasbih, Allah ikutkan ini hamba yang berzikir. Rabtul Qulub gelarannya. Apa itu Rabtul Qulub? Pengikat hati. Berkat kita bawa tasbih, insya Allah mengikat hati kita untuk berzikir. Ketika kita kosong langsung kita makan tasbih. Ketika kita dalam keadaan santai kita langsung membaca zikrullah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'ala, yang pahalanya bukan main kan? Kalah kita bersedekah emas, perak kalah. Jadi rugi manusia yang belum menentukan waktu zikir di dalam ibadah dalam hidupnya. Belum dia pastikan bahwa jam segini aku mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir memiliki buah yang mana hasilnya akan dijumpai oleh orang yang menekuninya dengan penuh adab dan khusyuk. Zikir ini ada buahnya. Sudah pahalanya besar dan mempunyai buah di dunia ini. Tapi bagi orang yang berzikir dengan khusyuk, thariqah, ketika ditanyakan thariqah sufiannya apa? Mereka berzikir sambil berpikir. Berzikir sambil berpikir. Nah, berpikir kemana? Bukan melamun, mikirin hajatnya supaya kabul hajatnya. Bukan. Hajatnya Allah sudah. Hajatnya Allah, tujuannya Allah. Dia tahu dunia dan kehidupan ini ujian. Dia tahu dia harus bersabar menjalani hidup ini. Dia tahu dia harus mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad SAW di dalam menjalani hidup. Tak mau mengikuti yang lain. Maka dari itu mereka hamba-hamba Allah kembali terus kepada Allah. Kalau mereka berbelok langsung mereka kembali kepada Allah. Ingat terus sama Allah. Zikrullah inilah jadi benteng mereka. Tidak ada yang bisa ngajak mereka jalan kemana-mana lagi. Tidak ada yang bisa mengajak mereka berpikir kemana-mana. Kalau ada sesuatu masalah apapun langsung kembali kepada Allah. Kembali sama Allah. Tidak ada lagi jalannya. Mau selamat kembali sama Allah. Mau bahagia dunia sampai akhirat yang panjang itu kembali sama Allah. Maka dari itu jangan pernah lupa sama Allah. Jangan ada tempat kita kembali, tempat kita berbisik-bisik, tempat kita berbicara kecuali Allah. Yang lain akan menyesatkan kita. Yang lain cuma sangkaan. In yattabi'una illa dhann. Allah sudah pastikan itu cuma sangkaan. Wa in hum illa yakhrusun. Dan itu semua kebohongan hidup ini.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba-hamba yang berzikir ini mereka adalah hamba-hamba yang kembali kepada Allah. Mereka dengan menekuni zikir akan mendapatkan buah, tapi harus tekun dan penuh adab dan khusyuk. Kalau sudah tekun, penuh adab dan khusyuk, ketahuilah bahwa hasil paling kecilnya adalah ia akan mendapatkan kemanisan dan kelezatan berzikir yang akan membuatnya meremehkan kelezatan duniawi yang dia ketahui. Paling rendahnya kita akan tahu bahwa zikir ini nikmatnya. Ketika dituju ke dunia, emas, harta dan tahta sudah tidak lagi mereka hiraukan. Mereka lebih memuliakan Allah daripada dunia ini. Mereka lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta dengan Allah, sayang dengan Allah karena tahu benar kemuliaan, kebesaran yang Allah berikan. Keberuntungan penduduk dunia ini ketika mereka sudah bisa kenal sama Allah. Ini beruntung. Tapi kalau kita hidup cuma berbisik-bisik aja, kenapa ini, ada apa dunia, itu semuanya adalah ujian kita hidup di dunia. Kita harus memiliki satu tujuan dalam hidup ini, mencari ridha Allah. Harus kenal sama Allah, harus dekat sama Allah. Dunia dan kejadian dunia ini kita jalani. Inilah kehidupan. Tapi tujuan daripada hidup kita ini jangan ke dunia. Sebentar kita hidup di dunia ini, cuma sebentar saja. Jangan sampai dunia menipu kita. Kita sudah punya tujuan. Kita sudah punya tempat yang bakal kita hampiri. Beda sama orang belum ada tujuannya, atau tujuannya salah, sesat dia. Mikirnya kesana kemari. Tapi orang yang sudah tahu tujuannya akhirat, tujuannya Allah, tujuannya dekat sama Allah dan Rasul, mereka berpikirnya pasti. Nah kemana-mana langsung pergi ke sana. Aku hidup mau cari ridha Allah. Ini dunia aku jalan. Lewatinya aja dunia ini. Ada masalah, ada apa di jalannya aja. Karena sudah ada sudah tujuannya. Jangan sampai kita sudah umur seperti ini, sudah kita jalani lama hidup ini, belum juga kita punya tujuan. Harus kita pastikan kita sudah melihat surga dalam dunia ini. Di situ saya mau tinggal. Saya mau duduk sama Nabi Muhammad di situ. Saya mau ngajak anak istri saya di situ. Saya mau ngajak murid-murid saya. Saya mau ngajak keluarga, tetangga dan orang yang bertemu dengan saya tinggal di sana semuanya. Jadi ketika kita pastikan bahwa disitulah tempat yang mau kita tuju dan kita mengajak semua orang ke situ. Kalau kita sendiri saja, karena kita ini masih belum pas untuk memikirkan tempat itu. Orang yang memang benar-benar tahu dengan kesucian sifat Allah akan membawa hati yang suci, yang bersih, yang senang dengan kebaikan itu akan sampai kepada semua makhluk Allah. Hadirin, jadi paling kecilnya kalau sudah kita mendawami zikir ini, kita akan mendapatkan kelezatan dan meremehkan kelezatan dunia ini. Nah, kalau sudah dunia ini tidak berharga, dunia ini tidak bisa menipu kita namanya. Karena yang ada di pikirannya yang mulia, di pikirannya Allah, tujuannya Allah. Yang dia lihat kebesaran Allah, dia benar-benar matanya sudah melihat kebesaran Allah di dunia dan jagat raya ini. Dia melihat ciptaan-ciptaan Allah, tambahimu, melihat dirinya, wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam jiwamu sendiri ada kebesaran Allah. Di dalam dirimu sendiri kau tidak melihat apa?
bagaimana besar dan agungnya dan mulianya Allah. Nah, hamba yang berzikir sambil berfikir, karena dengan berzikir dan berfikir ini akan datang petunjuk hidayah dari Allah. Dari petunjuk inilah kita tahu bahwasanya dunia ini adalah tempat mainan saja. Itulah orang dulu kalau misalnya anaknya atau keluarganya atau muridnya masih belum bisa mendengar nasihat, masih belum bisa masuk petunjuk hidayah, maka diberikannya tasbih untuk supaya berzikir, diberikannya kalau begitu baca ini zikir setiap hari. Nah, seorang anak yang nurut, seorang murid yang nurut, mereka mengamalkan zikir. Dari zikir tadi dapatlah petunjuk. Karena istiqomah ini akan membuat karakter lain. Jadi karakternya muncul gara-gara dia membaca Allah. Dia cinta sama Allah. Gara-gara minta ampun terus, ya Allah maafkan hamba-Mu, maaf. Ini nggak sombong. Gara-gara apa? Minta maaf terus sama Allah. Nah, jadi zikir adalah satu senjata kita untuk mendekatkan diri sama Allah. Zikir adalah satu senjata kita untuk merubah diri kita, merubah pikiran kita, merubah ideologi kita. Banyak manusia ini punya pikiran yang salah-salah. Itulah zikir dan fikir ini adalah satu solusi dan satu thariqah yang dijadikan oleh para awliya sholihin jalan untuk mendekatkan diri sama Allah. Kita sangka di zaman dahulu orang yang hafal Quran itu adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orang yang hafal Quran, tapi pikirannya penuh nafsu, beribadah pakai nafsu, pakai ego, beribadah pakai kesombongan, beribadah tidak pakai ilmu, tidak mau. Nah, keegoan ini, nafsu inilah yang menjadikan ibadahnya salah-salah. Padahal hafal Al-Quran, apa yang terjadi? Dibunuhnya mantu Rasulullah. Yang dia bunuh ini adalah mantu dan sepupunya Nabi Muhammad. Ideologinya salah. Jadi tidak berguna kalau kita pakai nafsu, tidak berguna kalau kita pakai ego, tidak berguna kalau kita pakai ini dan itu. Mau selamat, ikuti Nabi Muhammad, ikuti jejaknya Nabi Muhammad, ikuti jalan-jalannya para wali, ringan-ringan jalan-jalannya para wali. Mereka tidak memberatkan kita untuk dekat sama Allah. Ikuti langkah mereka, selamat kita. La ilaha illallah. Maka dari itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyambung dibilang, paling sedikitnya kalau kita sudah bisa berzikir, sudah berzikir kita. Jadi jangan sampai kita tidak punya zikir. Minimal kita tidak ditipu sama dunia ini. Dan diri kita tidak dikuasai syaitan. Istauhada alaihim syaitan fa'ansahum dzikrullah wa dzikruh. Dirinya dikuasai syaitan, akhirnya manusia ini lupa sama Allah, tidak mau berzikir, tidak ingat sama Allah. Tidak ingat sama Allah, yang dia ingat dirinya, kekuatannya, kehebatannya. Aku begini, yang dia pikirkan dirinya. Yang dia pikirkan dunia ini yang dia lihat, sampai lupa sama Allah. Tak pernah duduk sama Allah, kita dengarkan bagaimana teman duduknya Allah adalah orang-orang hamba-hamba Allah yang berzikir kepada Allah. Itu teman duduknya Allah. Ya Allah, mulianya kita bisa duduk sama Allah di dunia yang Allah sebentar saja menghidupkan kita untuk melihat siapa hambanya, siapa teman duduknya, siapa yang dekat dengan Allah, siapa yang dekat sama Allah. Cuma orang yang berzikir ini. Nah, orang yang berzikir ini adalah orang-orang yang mendapatkan satu anugerah dari Allah,
karena mereka dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Disebut juga namanya karena dia ingat sama Allah, menyebut nama Allah, disebut-sebut juga nama Allah itu hambaku di hadapan para malaikat. Pahalanya besar, lebih daripada bersedekah emas dan perak, bahkan mengorbankan nyawa kita. Jadi kalau kita bisa berzikir, beruntung benar. Pahalanya kayak jihad fisabilillah, bahkan lebih besar. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, apakah lebih besar pahalanya daripada jihad fisabilillah? Wala zikrullah wa akbar. Sungguhnya zikrullah yang lebih tidak ada yang lebih besar daripada itu. Maka dari itu kita harus punya zikir juga. Nah, jangan terlalu banyak berpikir sana sini lagi. Jangan terlalu banyak rekayasa lagi dalam kehidupan ini. Kita pasti kita tak aman di dunia. Percuma kita bantu dalam hidup. Tidak ada gunanya bantu. Beramal saja. Kalau kita beramal, jam segini aku berzikir. Zikiranku ini. Kalau dah punya zikir, selalu Rasul ini dibilang kalau kita musafir atau minimal 3 ini jangan lepas. Ada 3 zikir salaf Rasul, walaupun musafir, walaupun apa, dia bisa tinggalkan semua zikir, tapi 3 zikir ini tidak boleh. Apa itu? Pertama kali setelah sholat membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dan yang kedua, membaca istighfar Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Kapan? Sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh. Ini. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan setelah zuhur membaca la ilaha illallah al-malikul hakim. La ilaha illallah al-malikul hakim. Dari hadis Nabi Muhammad, semuanya ini perintah Rasulullah. Dan barang siapa yang membaca ini, yang terakhir ini, la ilaha illallah al-malikul hakim, itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan rezeki yang berlimpah ruah. Walaupun orang ini punya hutang seperti gunung emas akan dibayar oleh Allah. Hebatnya bacaan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Yang terakhirnya ke-100-nya tambah Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi 3 zikir ini jangan dilepas benar kalau bisa. Apa sebelum subuh atau setelah salat subuh baca subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, astaghfirullah. Sama membaca setiap hari sholat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Sama membaca la ilaha illallah al-malikul hakim mubin. Habis zuhur itu dibaca sampai masa mau sebelum sholat zuhur atau setelah sholat zuhur. Yang penting habis zuhur. Nah, sedangkan hasil puncak kalau kita sudah senang sama berzikir, senang harus disenangi. Untuk kita harus berzikir tadi ya. Nah, hasil dan puncak kalau kita sudah senang berzikir, jangan senangnya menghayal, mikir sana, mikir sini yang tak jelas. Berzikir sudah dekat ya Allah. Puncak nikmat nanti adalah ia akan tenggelam dalam fana kepada yang disebut dari apapun selainnya. Tenggelam atas segala, tenggelam dengan fananya dia kepada yang disebutnya. Siapa yang disebutnya? Allah. Tenggelam sama Allah. Karena tidak ada lagi yang dia lihat nikmat ini. Dunia jatuh hina di hadapan dia sudah. Manusia dulu dihina sama dunia. Ini orang gara-gara dekat sama Allah, dunia yang jatuh hina di hadapannya. Bukan dia tidak mau dunia sudah berubah semuanya di pandangan mata ada batinnya.
dan dia tenggelam mencari Allah, mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncaknya. Dia dekat dan tenggelam dengan Allah. Barang siapa, inilah keberuntungan hidup. Untung kalau sudah manusia sudah mendapatkan ini beruntung. Jadi kita tidak bisa kaya. Jadi la ilaha illallah, masih menyembah kekayaan, masih menyembah harta. Semua yang kita dapatkan di dunia ini adalah ujian dan dibatasi sama Allah. Kesehatan, kita cari kesehatan dibatasi, pasti ketemu sakit dan kita meninggal dunia. Harta Allah batasi, ada harta sudah cukup, tak bisa lagi kita kejar. Ada tirai takdir Allah, tak bisa ditabrak lagi. Mau kita tambah lagi, tidak bisa. Ada batasnya. Umur ada batasnya. Semua hidupnya ada batasnya. Karena ini tempat ujian. Mau yang tidak terbatas, bahagia, benar-benar bahagia nanti di akhirat. Itulah kita disuruh tinggal di sana nanti. Jangan sampai kita tidak tinggal di sana dan tidak kenal dengan tempat tersebut. Kalau di dunia tempat itu aja tidak tahu, bagaimana bisa sampai? Tahu saja tidak. Jadi dunia ini tidak bisa menenangkan kita karena ada batas semuanya. Kita disuruh menjalani saja hidup di dunia ini. Ada musibah, sabar. Ada nikmat, kita syukuri. Kita berjuang, kita pikirkan, tapi secukupnya. Karena tidak bisa kita pikirkan dan kita tabrak pikiran kita ini untuk menabrak tirai takdir Allah, tidak bisa. Kalau rezekinya cuma 100, ya 100 sudah sabar. Namanya bagian kita 100. Kalau rezekinya 1000, ya 1000. Nggak bisa kita jalan, berusaha, bersemangat. Tapi nggak bisa memaksakan, nggak bisa memaksakan. Ada batas semua. Oh, ini namanya nggak semangat kita. Inilah kehidupan, nggak bisa kita menabrak tirai takdir Allah. Ada takdirnya, ada Allah. Nah, ada lain kita bersyukur sama Allah, bersabar dan bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ba'in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah bilang tambah nikmat tersebut. Nah, hasil manusia yang berzikir ini tahu dia mengerti sama Allah. Tahu dia dekat, karena dia dekat sama Allah, dia tahu semuanya. Dunia ini remeh di hadapannya. Barang siapa yang duduk dalam keadaan suci di tempat yang sepi sambil menghadap kiblat, penuh ketenangan sambil menundukkan kepala, lalu ia menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan penuh adab, dia akan menjumpai dari zikirnya bekas yang nampak dalam hatinya. Jika ia terus menekuninya, maka akan terpancar padanya cahaya kedekatan dan tersingkap baginya rahasia-rahasia gaib. Inilah kesibukannya orang-orang soleh. Hidup di dunia sibuk dengan Allah. Hidup di dunia hatinya bersama Allah, pikirannya bersama Allah. Tidak ada kemuliaan semulia ini. Orang dulu mencari rezeki supaya apa? Supaya bisa tenang ibadah, bukan untuk memuaskan nafsu. Orang dulu melakukan apapun perilaku mereka, berdagang, mencari hiburan, makan, minum, tidur, semuanya mereka lakukan supaya nanti ibadahnya tenang, bukan supaya hati, supaya jauh dari Allah. Tambah mereka dapat rezeki, tambah mereka mendapatkan satu ketenangan, mereka tambah giat beribadah, tambah baik. Jangan sampai nanti kita dapat rezeki, Allah bahagiakan hati kita, malah kita jauh sama Allah. Alhamdulillah, disenangkan hatinya, malah jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara berzikir yang terbaik adalah menyatukan antara hati dan lisan.
Pilihlah bacaan yang cocok dengan hatinya. Sedangkan berzikir dalam hati hendaknya menghadirkan arti zikir yang dibaca oleh lisan, sebagaimana makna kesucian serta keesaan saat bertasbih dan bertahlil. Jadi cari zikir yang terbaik yang bisa menyatukan lidah kita sama hati kita. Itulah sebagian ulama mengatakan zikir yang paling afdal apa? Zikir yang cocok dan bisa ketemu kita dengan Allah di situ. Itulah zikir yang terbaik untuk kita. Tidak bisa ditentukan. Ada yang jodoh sini, ada yang berjodoh dengan zikir la ilaha illallah, ada yang berjodoh dengan zikir subhanallah. Tergantung kepada Allah dan ulama. Nah, yang bisa itu bisa menyatukan antara hati dan lisan. Pilihlah bacaan itu. Dan sebagian ulama sudah mengerti dan tahu rumus-rumus ini biasanya. Sebagian muridnya disuruh mendawamkan wirid ini, zikir ini. Ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus ya. Ya, wiridul latif ini zikir yang umum semuanya. Karena fadilahnya untuk ada zikir yang khusus ini seperti dalail. Zikir yang khusus ini seperti apa? Zikir baca zikir la ilaha illallah, wiridnya apa? La ilaha illallah 12.000 kali. Yang nah ini khusus sudah. Nah, yang khusus inilah yang kita biasanya mencari untuk yang nyambung dengan hati dan lisan kita. Sampai satu badan yang menyebut nama Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ini semuanya kerjaan orang-orang yang mau dekat sama Allah. Orang yang berzikirnya orang yang mau dekat sama Allah. Tapi kerjaan orang yang menyembah dunia, dia lupa sama Allah. Yang dipikirkannya duit terus, harta terus, dan lupa sama Allah. Kerjaannya begitu. Ada orang menyembah kedudukan, gila hormat, kerjaannya pengen dihormati orang terus, lupa sama Allah. Ada orang yang kerjaannya mencari ridho Allah, mereka hidup di dunia berzikir. Marilah kita berzikir. Itu adalah tanda bahwa kita ini memang hidup mau dekat sama Allah, mencari ridho Allah. Kita hadirkan diri kita bersama Allah, muncul diri kita bersama Allah, dan Allah dan Rasulnya muncul di pandangan batin kita terus. Maka dari itu Al-Imam menyambung perkataan, sedangkan berzikir dalam hati hendaknya menghadirkan arti zikir yang dibaca oleh lisan. Menghadirkan arti zikir itu di dalam hati kita, sebagaimana makna kesucian serta keesaan saat bertasbih dan bertahlil. Apa yang disebut itu itu juga muncul dalam hati kita. Zikir adalah wirid yang selalu bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadilah orang yang berzikir sudah mulai detik ini. Kita harus memastikan diri kita menjadi hamba-hamba yang berzikir kepada Allah. Meminta kekuatan dari Allah supaya kita bisa berzikir terus. Lidah kita ingat terus sama Allah, pikiran kita dan kesana kemari ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua, menyelamatkan kita dari hawa nafsu kita sendiri, menyelamatkan kita dari pikiran-pikiran yang tidak baik dan bisikan-bisikan yang tidak baik. Allah tidak rela diri kita dikuasai syaitan hingga kita lupa dengan Allah, tidak mau dekat sama Allah. Alhamdulillah. Mereka adalah orang yang Allah sifatkan ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Mereka adalah golongan syaitan. Allah jangan sampai kita dan anak istri kita menjadi golongan syaitan, ya Allah. Selamatkan kami dan keluarga kami, ya Allah, dari segala tipu muslihat syaitan, dari segala cengkraman tipu daya syaitan. Jadikanlah kami hamba yang ingat denganmu dan ingat dengan kasihmu Nabi besar Muhammad
Dekatkan kami kepadamu ya Rabbi waktu sekejap dengan kehendakmu, dengan kunmu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang kau cintai, hamba yang kau sayangi, hamba yang kau dekatkan kami kepadamu ya Ar-Rahim. Jadikan lidah kami basah dengan zikirmu dan zikir kekasihmu Nabi besar Muhammad SAW. Jadikanlah kami hamba-hamba yang mengikuti jejaknya ya Allah. Hingga akhir zaman kami meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ridha dan diridhai olehmu. Ala hadhihi al-qulubiyah al-salihah al-Fatihah ya Allah.